Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gerald Ishak dengan NIM A241-21059. Saya dari kelompok 1 dengan asisten laboratorium Kasantoso Ismail dengan NIM A241-20009. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai tugas awal praktikum elektronika dasar 2 dengan judul percobaan osilator. Adapun tujuan percobaan yaitu yang pertama merancang osilator RC yang dapat menghasilkan frekuensi tertentu. Yang kedua mengetahui prinsip kerja osilator LC atau osilator Hartley. Dan yang ketiga merancang dan menggunakan osilator relaksasi. Adapun dasar teorinya yaitu yang pertama, osilator adalah suatu perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal osilasi periodik dengan amplitudo yang konstan. Sinyal yang dihasilkan oleh osilator dapat berupa sinyal sinusoidal, kotak, segitiga, atau bentuk gelombang lainnya. Prinsip kerja osilator sendiri yaitu dengan menggunakan sinyal kecil atau desain kecil yang berasal dari penguat itu sendiri. Pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik, akan terjadi desak kecil yang kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Berikut merupakan prinsip kerja daripada osilator RC. Osilator RC ini merupakan jenis osilator yang menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor untuk menghasilkan sinyal osilasi periodik. Prinsip kerjanya sendiri yaitu berdasarkan pada waktu pengisian dan pengosongan kapasitor melalui resistor yang membentuk siklus osilasi. Yang pertama yaitu mulai. Pada saat ini kapasitor awalnya dalam keadaan tidak terisi atau terdekat dengan keadaan tidak terisi. Output osilator biasanya diambil melintasi kapasitor. Yang kedua, pengisian kapasitor. Saat osilator mulai, kapasitor mulai mengisi dengan muatan melalui resistor. Waktu yang diperlukan untuk kapasitor mengisi sebagian besar muatan diberikan oleh konstanta waktu RC atau sama dengan R kali C. Yang ketiga yaitu tegangan maksimum. Ketika kapasitor terisi sepenuhnya, tegangan di sepanjang kapasitor mencapai nilai maksimum. Tegangan ini ditentukan oleh sumber daya yang digunakan dalam osilator dan nilai-nilai resistor dan kapasitor yang digunakan. Yang keempat, pengosongan kapasitor. Setelah kapasitor terisi penuh, proses pengosongan dimulai. Kapasitor mulai kehilangan muatan melalui resistor dan tegangan di sepanjang kapasitor mulai menurun. Tegangan yang kelima yaitu ketegangan minimum. Ketika kapasitor kehilangan sebagian besar muatan dan tidak ada muatan yang tersisa, tegangan di sepanjang kapasitor mencapai nilai minimum. Dan yang terakhir yaitu siklus berulang. Setelah pengosongan selesai, proses pengisian kembali dimulai dan siklus osilasi berulang. Kemudian ada perbedaan daripada osilator RC, LC, dan relaksasi. Yang pertama, osilator RC. Osilator RC ini menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor untuk menghasilkan sinyal osilasi periodik. Prinsip kerjanya berdasarkan pada pengisian dan pengosongan kapasitor melalui resistor yang membentuk siklus osilasi. Frekuensi osilasi ditentukan oleh konstanta waktu RC. Osilasi RC ini umumnya menghasilkan bentuk gelombang yang tidak sinusoidal seperti gelombang segitiga atau gelombang persegi. Yang kedua ada osilator LC. Osilator LC menggunakan kombinasi induktor dan kapasitor sebagai komponen dasarnya. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara energi magnetik di dalam induktor dan energi elektrostatis di dalam kapasitor. Osilator LC ini menghasilkan gelombang sinusoidal murni. Frekuensi osilasi ini ditentukan oleh akar kuadrat dari perkalian nilai induktor dan kapasitor. Kemudian ada osilator relaksasi. Osilator relaksasi menggunakan prinsip perubahan terkontrol dalam komponen resistif untuk menghasilkan osilasi. Menggunakan resistor dan kapasitor dalam kombinasi dengan komponen seperti transistor atau timer untuk menghasilkan osilasi berupa gelombang persegi. Memanfaatkan proses pengisian dan pengosongan komponen penyimpan energi untuk menghasilkan osilasi dengan siklus kerja yang terkontrol. Kemudian ada rumus menentukan frekuensi osilator RC. Rumusnya yaitu F sama dengan 1/2pi dikali RC atau 1/2pi RC, yang dimana F sama dengan frekuensi osilasi dalam Hertz, R merupakan nilai resistor dengan satuan ohm, C merupakan nilai kapasitor dengan satuan farad, dan Pi merupakan konstanta Pi yang diperkirakan sebagai 3,14.
Rumus ini didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi osilasi osilator RC ditentukan oleh konstanta waktu RC. Konstanta waktu adalah hasil perkalian nilai resistor dengan nilai kapasitor dan mewakili waktu yang diperlukan bagi kapasitor untuk mengisi sebagian besar muatannya atau untuk mengosongkan muatannya. Frekuensi osilasi dihitung dengan membalikkan nilai konstanta waktu dan membaginya dengan 2pi. Berikut ini merupakan fungsi alat dan bahan. Jadi, pada percobaan ini digunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada sinyal generator yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal listrik dengan bentuk, frekuensi, dan amplitudo. Kemudian ada osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang yang terbentuk. Kemudian ada catu daya DC untuk menghasilkan tenaga listrik berupa arus searah, multimeter untuk mengukur nilai-nilai listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi, amperemeter untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian, IC 741 untuk menjalankan berbagai fungsi elektronik yang kompleks dalam sebuah paket yang kompak. Kemudian ada resistor untuk menghambat aliran arus listrik yang mengalir. Kemudian ada hambatan geser untuk mengendalikan arus listrik yang mengalir. Ada transistor untuk penguat, pemutus, dan juga penyambung arus listrik. Kapasitor untuk menyimpan arus listrik. Loudspeaker untuk mengubah gelombang listrik dari perangkat penguat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Kemudian ada transformator untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Kemudian ada papan breadboard sebagai tempat untuk merangkai rangkaian elektronika. Kemudian ada saklar sebagai pemutus atau penyambung aliran arus listrik. Ada kabel penghubung untuk menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan yang terakhir penjepit buaya untuk menghubungkan komponen elektronika dengan sinyal generator atau osiloskop ataupun multimeter. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.